Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang berbahagia, yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah telah menakdirkan kita untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah, diikuti dengan zikir dan sekaligus pengajian rutin yang insya Allah dilaksanakan pada malam Rabu, malam Kamis. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ketika kita thalabul ilmi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita menjadi Allah itu, sehingga kita ditetapkan sebagai orang-orang yang beriman dan kelak ketika kita di hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang berbahagia, pada pertemuan minggu kemarin dijelaskan tentang pengaruh wudu terhadap penghapusan dosa kecil maupun dosa besar, serta dijelaskan ketika seseorang dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka malaikat terus memohonkan ampun kepada orang-orang yang selalu dalam keadaan bersuci. Dan dijelaskan pula fadilah atau keutamaan ketika kita sedang melakukan mandi pada hari Jumat, dan sekaligus diterangkan rahasia di balik ketika kita mau mengamalkan siwak. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas satu hadis yang insya Allah penjabarannya sangat luar biasa sekali, sangat panjang sekali. Hadisnya bagaimana? Ini adalah menyangkut tentang rahasia di balik sholat tepat waktu. Ya Ali yuhi Ali, malaika tetap nosiro fi sholati kelawan sholat fi awqatiha ing dalam pira waktu sholat, fa innaha mongko setune sholat iku rasul dadi sirah kuli fadilatin saben-saben kautamaan, wasan namu lan induk kuli ibadatin saben-saben ibadah. Hai Ali, tetapkanlah untukmu sholat tepat pada waktunya, karena sesungguhnya sholat tepat pada waktunya adalah merupakan induk segala fadilah dan merupakan hal yang menonjol pada setiap ibadah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan sholat tepat waktu. Tentunya ini berkaitan dengan sholat 5 waktu yang sering kita lakukan dalam sehari semalam. Terdapat 17 rakaat. Nah, 17 rakaat yang kita lakukan pada setiap hari ini, kalau kita melakukannya dengan istiqomah, dengan tepat waktu, maka fadilahnya sangat luar biasa sekali. Ada beberapa hal yang juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2.
yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ketika kita menyinggung sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang yang khusyuk, tentu pada hakikatnya adalah sholat tepat waktu. Dan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 yang artinya orang-orang yang memelihara sholat, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan ketika kita melakukan sholat tepat waktu dan kita memelihara sholat itu, maka jaminannya di dalam surat Al-Mu'min Allah menegaskan bahwa nanti akan mendapatkan surga Firdaus. Di sisi lain, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab adalah as-sholatu waqtiha, sholat pada waktunya. Dalam hadis serupa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat di awal waktunya. Khalifah Utsman bin Affan menyatakan orang-orang yang memelihara sholat 5 waktu dan mengerjakan tepat pada waktunya, maka insya Allah akan memuliakan orang itu dengan 9 macam kemuliaan. Yang perlu kita tegaskan di sini adalah apa sih kemuliaan yang didapatkan ketika kita memelihara sholat pada waktunya. Yang pertama adalah tubuhnya akan senantiasa sehat. Kenapa hal ini ditetapkan tubuhnya akan senantiasa sehat? Ketika kita melakukan yang namanya sholat subuh, kita bangun dalam kondisi kita bangun, setelah bangun kita nggak tidur lagi, maka dia melakukan sholat itu otomatis akan darahnya itu akan mengikuti sirkulasi tubuh kita, maka kita akan dijamin kesehatan, akan dijaga oleh malaikat. Dan ini tentunya harapan kita ketika kita melakukan sholat, misalnya ketika panjenengan sholat berjamaah seperti ini dari rumah, jenengan sudah dikawal oleh malaikat. Dan jenengan ketika melakukan sholat di sini tepat waktu bersama dengan imam, maka hal itu akan dijaga oleh para malaikat. Rumahnya akan mendapatkan berkah secara otomatis. Ketika orang-orang selalu memelihara sholat tepat waktu, rumahnya akan berkah. Berkah artinya apa? Rumahnya itu ayem. Dalam berumah tangga pun akan mendapatkan keriduan dari Allah. Mukanya akan kelihatan tanda orang yang soleh. Jadi ketika panjenengan ada kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda lalu pergi ke masjid atau ke mushola terdekat, maka panjenengan adalah bagian tanda-tanda orang soleh, orang yang taat kepada Allah. Akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika orang tepat waktu sholat, tentunya Allah akan melembutkan hatinya. Dia mudah menerima nasihat dari orang-orang lain, dan dia mudah menerima untuk diajak kebaikan di dalam kehidupannya. Dapat melewati jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat. Ini tentunya harapan kita. Ketika kita sholat tepat waktu, maka kita pun akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat. Kita akan diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan ditempatkan dalam golongan orang-orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Tentunya apa? Kita semuanya adalah pasrah totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang yang namanya sholat, ini adalah ibadah yang sifatnya adalah jasmaniah. Kenapa ibadah jasmaniah? Karena kita melakukan suatu
gerakan. Nah, ketika kita menyertakan gerakan di dalam ibadah itu, maka disebut sebagai ibadah jasmani, karena menyertakan tubuh kita ketika kita melakukan yang namanya ibadah tersebut. Seperti panjenengan nanti ketika kelak mungkin ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan yang namanya umroh ataupun haji, itu adalah ibadah jasmaniah. Ketika sholat ibadah jasmaniah, ketika panjenengan melakukan hewan kurban itu juga jasmaniah, karena melibatkan kita mencari uang kita kumpulkan untuk kita berikan berupa hewan kurban untuk kita sembelih pada saat barang kurban tersebut. Itu adalah juga ibadah jasmani. Jadi ketika panjenengan melakukan ibadah jasmania, itu harus disertai amalan batinnya. Kenapa? Ketika dua elemen ini akan menyatu di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan ibadah tersebut, maka ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui, ada 10 ibadah batin yang perlu kita jaga ketika kita sedang melakukan ibadah jasmani. Seperti kita ketika sedang melakukan yang namanya sholat. Yang pertama adalah iman. Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab dan sebagainya. Menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana yu'minu imana, yang secara harfiah atau etimologi dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara bahasa iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan diri. Menurut Imam Syafi'i, orang muslim meliputi perkataan serta perbuatan. Iman dapat bertambah maupun berkurang, itu tergantung pada hamba tersebut, pada ketaatan pada Allah. Dan ketika panjenengan taatnya bertambah, berarti iman sampeyan bertambah. Tetapi ketika panjenengan melakukan maksiat, berarti iman panjenengan adalah turun. Itu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama adalah iman. Kita harus yakin bahwa amalan sholat ini nanti yang akan menjadi teman kita di yaumul qiyamah atau di alam kubur. Sholat ini adalah bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ikhlas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas berarti bersih hati atau tulus hati. Dalam ajaran Islam, ikhlas adalah ruh dari suatu amal perbuatan. Jadi ketika panjenengan melakukan yang namanya sholat, itu harus disertai dengan rasa ikhlas yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Bagaimana upaya kita itu supaya kita ikhlas? Ada beberapa ciri. Yang pertama, kita tidak suka dipuji. Yang kedua, kita tidak berambisi menjadi seorang pemimpin, mendengarkan nasihat, menganggap sama pujian maupun hinaan, melupakan amal baik, melupakan hak amal baiknya. Bagaimana upaya lain supaya kita ikhlas? Bahwa kita ditakdirkan di sini bisa menjalankan sholat, kita bisa melakukan pengajian seperti ini semuanya semata-mata adalah pertolongan dari Allah. Dan ketika kita sadar sepenuhnya pertolongan dari Allah, ya Allah, terima kasih Kau takdirkan pada hari ini kami melakukan sholat secara berjamaah. Pada malam hari ini Kau takdirkan saya pengajian bersama ini, ya Allah, aku ridho terhadap ketetapan-Mu dan Kau harap ridho terhadap apa yang sudah Kau tetapkan pada diriku. Yang ketiga adalah sabar. Sabar ini adalah suatu hal yang tidak mudah tergesa-gesa. Ketika misalnya sudah iqamat, maka ketika kita melakukan wudu janganlah kita tergesa-gesa. Ketika imamnya sholat sudah melakukan Allahu Akbar, maka kita pun dari sana jangan tergesa-gesa.
Karena tergesa-gesa itu adalah bagian dari amalan syaitan. Jadi ketika kita melakukan perbuatan sholat, maka kita harus sertai dengan sabar. Sabar menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian sabar ada dua. Pertama, pengertian sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Tabah kedua, pengertian sabar adalah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Yang keempat adalah takzim, mengagungkan Allah. Jadi ketika panjenengan melakukan sholat, agungkan nama Allah. Artinya apa? Bahwa panjenengan bisa sholat ini karena anugerah dari Allah. Maka kita harus selalu takdim kepada Allah, bahwa kita harus selalu mengagungkan Allah tersebut di dalam kehidupan. Takdim adalah sikap hormat kepada Allah. Takdim merupakan buah dari pengetahuan, yaitu pengetahuan serta penghayatan atau kebesaran Allah dan kesabaran akan kehinaan dan keterbatasan diri sebagai kita makhluk. Terima adalah hudul qalbi, hadirkan hati di hadapan Allah. Bagaimana upaya kita supaya kita sholat? Ketika panjenengan mengucapkan Allahu Akbar, kata Allah nanti di dalamnya disertai dengan niat menjalankan sholat. Misalnya sholat isya, jadi imam petang rokaat karena Allah. Nah, ketika panjenengan membaca Fatihah, panjenengan baca sholat pendek maupun baca-baca lainnya, di dalam hati kita selalu mengucapkan kata Allah, 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 Allah. Maka ketika panjenengan menghadirkan Allah di dalam batin kita, maka sholat kita akan mengalami suatu khusyuk yang sangat luar biasa sekali. Yang berikutnya adalah kulmun atau halawat, manisnya ibadah. Jadi ketika orang beribadah sudah tidak merasa nikmat, berarti itu tanda-tanda ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Misalnya zikir, setelah sholat zikir, terus badannya begini, terus badannya ikut goyang-goyang gitu, terus dia kepingin keluar, berarti itu alamat zikirnya tidak diterima oleh Allah. Nah, bagaimana supaya alamat zikirnya diterima oleh Allah, atau sholatnya diterima oleh Allah? Hadirkan Allah di dalam perut kita. Makanya kalau orang sholat, kalau sudah merasa bosan, jenuh, dan ingin cepat-cepat selesai, itu berarti intinya kurang merasakan manisnya ibadah tersebut. Yang ketujuh adalah khauf, takut kepada Allah. Artinya apa? Perasaan takut akan siksaannya. Kita akan takut dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedelapan adalah roja, harapan hanya kepada Allah. Sifat roja adalah perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kita kepada Allah. Yang kesembilan adalah anugerah dari Allah atau nikmatullah. Jadi ketika kita bisa melakukan sholat berjamaah, kita bisa melakukan sholat tepat waktu beserta imam, maka itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kunci supaya ibadah kita jasmania disertai batinnya, maka yang terakhir adalah kita harus bersyukur kepada Allah. Lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan bertambah, dan bagi mereka yang berkufur atas nikmatku, maka adabnya sangat pedih. Artinya apa? Ketika panjenengan bisa melakukan sholat berjamaah, ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Ketika panjenengan malam bisa melakukan sholat qiyamul lail, misalnya sholat tahajud, sholat hajat, atau mungkin sholat witir, atau mungkin sholat tasbih, atau mungkin sholat hajat, jenengan mengucapkan syukur kepada Allah. Maka ketika panjenengan mengucapkan syukur, maka panjenengan akan ditambahkan kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Ibadahnya menjadi nikmat. Bentuk-bentuk dan contoh perilaku syukur adalah syukur
dengan hati, yang kedua adalah syukur dengan lisan, yang ketiga adalah syukur dengan amal perbuatan. Demikian yang saya sampaikan, 20 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan itu merupakan kesilapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.